Halo, selamat datang di podcast Bicara Bandar bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini saya akan membuat sesi khusus untuk menjawab komentar-komentar dari podcast kami sebelumnya. Jadi ini adalah sesi Q&A di mana saya akan menjawab, dan untuk podcast ini khusus saya berikan buat teman-teman investor saham dan juga investor UPAL, khususnya para investor UPAL yang baru-baru ini menyerbu kolom komentar podcast kami sebelumnya dengan berbagai argumen tentang bantahan atau bahkan kemarahan dari podcast kami sebelumnya, dari materi podcast sebelumnya. Jadi seperti ini. Judul dari podcast kami sebelumnya adalah kecewa dengan BEI, apakah ini waktunya pindah ke UPAL? Bagi yang masih newbie, belum paham tentang cryptocurrency, jadi UPAL adalah singkatan dari uang palsu atau uang palsu digital, yang kalau orang bule bilangnya cryptocurrency. Kayak gitu. Seperti Anda lihat di sini ada 676 komentar, bahkan sekarang sudah lebih dari 700 komentar yang mencoba membantah meluapkan kemarahan atau punya argumen-argumen yang coba mematahkan argumen atau sebenarnya dasar-dasar UPAL yang kami ajarkan pada podcast tersebut, kayak gitu. Jadi podcast ini kami akan beri judul menghapus keraguan investasi UPAL. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan. Saya tahu memang agak sulit berbicara bagi orang yang sedang jatuh cinta. Kita tahu anak-anak UPAL sekarang sedang jatuh cintanya dengan uang palsu digital. Jadi memang saya tahu agak sulit karena kita semua yang pernah jatuh cinta tentunya tahu ketika kita jatuh cinta, logika kita udah nggak jalan lagi. Itu bisa dijelaskan secara medis. Pemikiran kita sudah tidak berfungsi secara normal karena kita sedang jatuh cinta, dan juga kita jadi mudah percaya apa yang dikatakan yang berhubungan atau yang ngebaik-baikin orang yang kita cintai tersebut. Bahkan semua yang negatif akan otomatis kita tentang. Itu adalah memang cara pemikiran orang-orang yang sedang jatuh cinta. Memang itu faktanya, cuma pada podcast kali ini saya akan coba pelan-pelan menjelaskan ke Anda. Tujuan saya bukan supaya Anda berhenti jatuh cinta, enggak. Karena kita tahu jatuh cinta hanya sebentar aja. Tujuan saya biar Anda paham benar tentang apa sebenarnya UPAL digital. Dan juga kita akan membahas poin-poin yang banyak dibahas di kolom komentar tentang BlackRock, tentang El Salvador, tentang uang fiat, tentang blockchain. Ini adalah hal-hal yang jadi argumen teman-teman pencinta UPAL di kolom komentar kami yang mencoba membantah apa yang kami jelaskan. Jadi di sini kami akan jelaskan secara pelan-pelan. Saya coba jelaskan pelan-pelan biar Anda paham bahwa argumen-argumen Anda itu sebenarnya sangat mudah untuk dipatahkan, biar logika Anda coba jalan lagi. Setelah logika Anda jalan, tentunya Anda bebas mau tetap beli UPAL atau enggak, itu udah hak Anda, uang Anda, untung Anda yang Anda akan dapatkan, rugi pun cuman Anda yang akan derita. Jadi itu udah bukan urusan saya lagi. Seperti itu. Oke, mari kita bahas pelan-pelan. Kita bahas tentang poin-poin ini ya, yang banyak di kolom komentar. Oke, pertanyaan pertama. Ini dikatakan 2021 El Salvador negara pertama di dunia yang resmi menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran sah dan mulai terus akumulasi Bitcoin dari tahun itu. Oke, sekarang kita bahas. Jadi bagi anak-anak yang bukan pencinta UPAL, tentunya El Salvador sering dianggap sebagai artis telenovela atau penyanyi Spanyol. Tapi El Salvador ternyata adalah nama dari sebuah negara juga. Ini negara yang sangat-sangat berarti buat para pencinta UPAL. Negara yang sangat penting banget buat pencinta UPAL. Jadi pertama saya mau menyatakan betul. Di El Salvador sampai hari ini Bitcoin resmi sebagai alat pembayaran sah. Jadi kalau Anda mengatakan Bitcoin itu bukan UPAL di El Salvador, saya katakan betul. Kalau Anda nggak mau trading UPAL, sementara Anda tetap mau trading Bitcoin, pindahlah ke El Salvador. Itu solusinya. Karena Bitcoin adalah UPAL di Indonesia, tapi di El Salvador bukan. Jadi solusi buat para pencinta UPAL bisa pindah ke El Salvador.
Kayak gitu. Jadi ini pertama, karena di negara lain ini adalah upal, ada beberapa negara yang dilarang bahkan, tapi kalau di El Salvador ini bukan upal. Kayak gitu. Ini uang El Salvador. Jadi Bitcoin juga bisa dikatakan uang El Salvador. Sekarang kita korek. Mari kita, jadi udah benar nih statementnya, yang benar saya akan katakan benar. Sekarang kita korek buat teman-teman yang mau pindah ke El Salvador, pengen tahu El Salvador itu apa. Kembali lagi, ini bukan artis telenovela, pengen tahu, mari kita kupas apa itu El Salvador, itu negara apa. Kita pakai media ini aja ya, media netral yang bukan pro upal atau pro saham, kita pakai Wikipedia. Jadi El Salvador itu sebuah negara di Amerika Tengah yang berbatasan dengan Honduras dan Guatemala. Jadi sekarang teman-teman upal yang sedang jatuh cinta tahu fakta baru bahwa El Salvador itu di Amerika Tengah dengan berbatasan dengan Honduras dan Guatemala. Tapi buat yang mau pindah, saya mau ingatkan sedikit, takutnya udah nekat keburu pindah, keburu beli tiket. Di sini dijelaskan di Wikipedia, El Salvador serta negara tetangganya Honduras dan Guatemala dikenal sebagai wilayah paling berbahaya di dunia. Walaupun sedang tidak perang dengan tingkat pembunuhan yang tinggi. Jadi hati-hati, memang betul Anda di El Salvador bisa pakai upal Anda, misalnya Anda kalau mau beli pizza pakai upal, pakai Bitcoin bisa. Di sana banyak pisang, kalau Anda suka pisang bisa pindah ke El Salvador, bisa. Cuma mungkin upal Anda uang asli, jadi uang resmi, tapi nyawa Anda belum tentu selamat. Jadi harap hati-hati bagi yang pindah gitu. Dan kenapa? Karena lemahnya pemerintah menyebabkan munculnya berbagai kriminal seperti MS-13 mengontrol teritori masing-masing, sering berperang satu sama lain. Perseteruan antar geng rival tentu saja membahayakan penduduk. Jadi info baru, kenapa bahaya? Karena memang negara ini dikuasai gangster, para pengedar obat bius, produsen obat bius, biar sama-sama paham ya. Jadi itu yang membuat berbahaya. Dan sudah saya jelaskan juga 2-3 tahun lalu di masa kejayaan upal sebelumnya, di situ memang Bitcoin ini cocok banget buat penjahat. Karena di sini buat asetnya bisa disembunyikan. Oke, ini fakta tambahan ya, buat Anda paham kenapa El Salvador melegalkan Bitcoin sebagai uang resmi mereka. Kayak gitu. Dan betul, El Salvador mengadopsi ini Bitcoin sebagai official currency. Tapi juga, cuman memang kalau di sini Anda jelaskan, El Salvador selalu tutup mata, tight lip, kalau ditanya tentang bagaimana pengalaman menggunakan Bitcoin sebagai uang asli. Di negara lain upal, tapi ini uang asli, gimana pengalamannya? Ini bahkan riset dari Yale University kayak gitu, dan akhirnya setelah mereka melakukan riset, mereka menggunakan melakukan riset, ternyata Bitcoin dan apps Shivo Wallet ini yang buat kripto tidak banyak digunakan, neither Bitcoin nor the app getting much use. Jadi penduduk di sana ternyata tidak pakai juga Bitcoin untuk beli pisang, untuk beli pizza, untuk beli kopi, nggak seperti itu. Mereka juga ternyata nggak make. Jadi kehebohan El Salvador pakai upal sebagai uang asli itu lebih heboh dari anak-anak upal, bukan orang El Salvadornya sendiri. Kayak gitu. Bahkan ini kalau Anda baca dari Bloomberg, dikatakan dari survei yang dilakukan Universidad Francisco Gavidia di bulan Mei mengatakan 62 orang tidak setuju menggunakan Bitcoin sebagai uang El Salvador, uang resmi, dan 75 menganggap itu is not good idea, itu ide buruk. Kayak gitu. Terus kenapa masyarakat menganggap ide buruk, masyarakat nggak mau pakai, tapi kenapa El Salvador tetap menggunakan Bitcoin sebagai mata uangnya? Saya jelaskan juga ya pelan-pelan biar Anda mengerti. Jadi alasan pertama karena memang Presiden El Salvador memang anak upal, anak muda yang suka upal. Karena
hanya karena Anda cinta upal bukan berarti masa depan Anda langsung suram. Enggak juga. Kalau Anda punya koneksi yang bagus, Anda tetap bisa jadi presiden juga kayak gitu. Salah satunya Presiden El Salvador. Jadi karena dia pengen upal dia naik, dia suruh negaranya, yuk kita pakai upal sebagai mata uang resmi. Itu pertama. Kedua, yang lebih penting lagi yang menyebabkan, selain penjahat ya, penjahat satu. Kedua, presidennya anak upal. Ketiga adalah kenapa El Salvador membiarkan Bitcoin sebagai mata uang di negaranya. Kenapa tidak seperti saya jelaskan kan? Kenapa disebut upal? Karena memang harusnya negara mengontrol ininya. mengontrol negaranya dengan uang sendiri. Kenapa? Alasannya sangat simpel. Karena kalau Anda lihat di Wikipedia, El Salvador itu negara yang tidak punya mata uang. Mata uang yang digunakan adalah dolar Amerika Serikat dan Bitcoin. Lucu, anak-anak upal bilang, ini Bitcoin itu ada solusi dari dolar yang dicetak. Lihat El Salvador, dolar itu sampah, yang berharga itu Bitcoin. Itu kata anak-anak upal. Lihatlah El Salvador sudah mengadopsi Bitcoin. Supaya Anda ketahui ya, di El Salvador yang dipakai, yang masyarakatnya pengen pakai itu dolar. Semoga mulai kebuka ya pemikiran teman-teman yang sedang jatuh cinta. Semoga mulai kebuka di sini biar tahu ya. Ini informasi yang Anda bisa googling sendiri. Jadi itu penjelasan tentang El Salvador. Jadi yes, kita bisa simpulkan pertama. Bitcoin atau semua mata uang kripto lainnya adalah uang palsu di semua negara kecuali El Salvador. El Salvador memang negara yang nggak punya mata uang. Jadi dia pakai dolar sebagai mata uang terkuat. Juga karena presidennya suka upal, anak upal, dia pakai upal juga. Itu aja. Dan karena banyak penjahat. Negaranya dikuasai penjahat. Seperti itu. Jadi sah. Sekarang semoga perdebatan selesai. Bitcoin adalah uang palsu. Karena untuk uang dikatakan uang asli, itu dikendalikan oleh negara. Negara yang bisa memutuskan. Satu, oke. Semoga terjawab ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bro, oke. Dari Jovi Barnes. Bro, belajar dari sejarah uang. Yang beredar sekarang nggak ada underlayingnya. Dulu benar asli karena ada emasnya. Lah sekarang mereka bebas cetak sebanyak-banyaknya. Kamu dibohongi Fed mau aja. Kalau mau benar asli dinar dan dirham. Oke, kalau Anda menganggap uang asli dinar dan dirham, tukarlah semua rupiah Anda beli dinar dan dirham. Itu satu, beres kan? Jangan tukar sama upal dong. Tukar sama dinar sama dirham. Itu satu. Nggak mau kan? Oke. Sadar nggak mau? Oke, sekarang kita bahas lagi tentang nggak ada underlyingnya. Oke, memang benar kalau belajar dari sejarah uang, dulu uang itu ada jaminannya berupa emas. Sekarang nggak ada lagi. Kenapa? Karena percuma juga, nggak ada jaminan emas. Emang bedanya apa? Capek-capek ngorek emas, capek-capek nyari emas cuman buat nyetak uang. Buat apa? Emas kan gak ada gunanya, mending nyari yang lain. Emas udah banyak, udah di berangkas-berangkas orang, di bank-bank segala macam, udah banyak, gak ada gunanya. Itu satu ya. Jadi dulu ada, sekarang gak ada karena itu. Kedua, Anda banyak pencinta upal, influencer upal bilang uang itu nggak ada jaminannya, nggak ada underlayingnya. Sekarang saya jelaskan apa underlaying dari uang, dari USD. Apa underlaying dari USD, dari US dollar? Underlayingnya adalah Amerika itu sendiri. Semua jalan di sana, semua rumah di sana, semua sumber daya di sana, semua hasil bumi di sana, semua perusahaan satu negara Amerika itu jaminan dari US dollar. Itu jaminannya. Makanya itu sebabnya meskipun tidak ada jaminannya, Indonesia nggak boleh kan cetak USD. Kita buat USD aja sendiri, toh nggak ada jaminan, kan nggak boleh. Kenapa? Jaminan dari USD adalah militer Amerika Serikat, kekuatan politik Amerika Serikat. Kalau kita nyetak USD seenaknya diratain kita sama Amerika. Itu jaminannya.
Bukan emas. Emas buat apa? Jaminannya negara itu sendiri. Jaminan rupiah adalah negara Indonesia sendiri. Itu sebabnya yang berhak mencetak uang asli adalah pemerintah negara tersebut. Karena pemerintah Indonesia dia yang buat jalan, dia yang buat rumah sakit, dia yang buat sekolah, dia yang buat jembatan, dia yang buat bandara, dia yang mengolah hasil bumi, dia yang narik pajak, dia yang bayar polisi, bayar militer, bayar guru, semua dia yang bayar. Jadi dia juga berhak mencetak uang. Sesimpel itu. Sama kalau bagi nggak sanggup mikir pemerintahan, lihat time zone. Time zone dia yang bayar mainannya, dia yang sewa di mall, bayar sewa semua, makanya time zone yang cuman berhak mencetak koin time zone buat Anda main di time zone zaman dulu ketika masih zaman koin. Nggak boleh orang lain nyetak karena dia semua yang bayar, itu underlyingnya. Sementara UPAL nggak ada apa-apa. Kalau UPAL mau jadi uang resmi, ya either negara penjahat ke El Salvador, atau buat negara sendiri. Udah saya katakan kan. Pencinta UPAL, katakan banyak duit kan, pencinta UPAL, beli satu tanah sendiri, buat bandara sendiri, buat pelabuhan sendiri, buat istana presiden sendiri, buat jalan, buat rumah sakit, buat semua sendiri. Pakai uang Anda, entah uang apa, pokoknya Anda harus ngebayar orang lain buat itu. Panggil masyarakat sendiri, buat pemerintahan sendiri, buat pemilu sendiri. Udah itu Anda nyatakan di negara Anda. Uang negara ini akan menjadikan UPAL A sebagai uang resminya. Silahkan. Nggak akan ada yang protes, nggak akan ada yang nangkap Anda. Silahkan. Tapi saya jamin kalau Anda sudah membuat semua itu, kalau Anda misalnya Bandar UPAL sudah membuat semua itu, saya jamin Anda nggak akan mengizinkan UPAL lain, kripto lain dipakai di negara yang Anda buat. Ya keenakan dong, saya yang buat semua, saya yang bayar semua nih jembatan, ini jalan, ini bandara, saya semua yang bayar. Kayak gitu, UPAL saya dijual habis, ditukar uang asli untuk bangun semua ini. Udah itu orang seenaknya nyetak UPAL di negara saya nggak boleh. Jadi sama aja kan? Sama aja, sama-sama nggak boleh. Mudah-mudahan ngerti ya, mudah-mudahan teman-teman, saya berdoa supaya teman-teman di sini ngerti, supaya at least terbuka ya, terbuka pemikirannya dikit-dikit. Oke lanjut, kelemahan uang asli alias uang fiat adalah ketika dibutuhkan bisa dicetak tanpa batas. Kalau Sandra issued setiap tahun, tapi tisu cebokan lebih berharga dari uang asli. Ya udah ngaco dia anak-anak UPAL ngomongnya. Kalau tisu cebokan lebih berharga dari uang asli, silahkan Anda tukarkan uang asli Anda ke saya kasih Anda tisu cebokan kalau anggap itu lebih berharga. Kok main saham 2024 kok main saham gas, minta diajarin saham Rp1 apa, kripto uang palsu, kocak lu bro. Kripto ya uang asli cok. Uang palsu itu fiat, kena inflasi segala macam. 2024 kok memintarkan diri. Kok nggak memintarkan diri? Wah ini contoh-contoh lah, contoh-contoh pencinta UPAL bahasanya kayak gini. Bilang kripto lah yang uang asli. Ini kalau zaman Orde Baru udah dikarungin orang kayak gini. Dan gak akan ada yang ngebela Anda kalau dikarungin. Pencetak UPAL pun gak peduli Anda dikarungin. Kayak gitu. Uang palsu itu fiat kayak kena inflasi. Saya bahas inflasinya aja ya. Jadi banyak influencer UPAL bilang uang fiat kena inflasi. Nilainya turun terus. Sekarang saya jelasin kenapa inflasi itu ada. Anda kalau kerja di kantor, anggap jabatan Anda sama, job desk Anda sama, Anda pengen gak gaji Anda naik setiap tahun? Pasti pengen, pasti bahkan menuntut gaji Anda naik setiap tahun. Kalau gaji Anda naik setiap tahun, berarti pengeluaran kantor, perusahaan Anda ke Anda meningkatkan. Itu baru Anda. Sekarang saya tanya petani. Petani tiap tahun buatnya padi yang sama. Apakah petani pengen harga padinya naik? Yes. Dokter, guru pengen gajinya naik, even ngajarin pelajaran yang sama. Ini kita nggak usah bilang naik jabatan, berubah fungsi. Yang sama aja semua pengen naik. Kalau semuanya naik, itu menyebabkan inflasi. Jadi jangan seenaknya nyalahin negara karena inflasi. Toh semuanya naik kan.
Guru yang sama tadinya pengen dibayar 5 juta, pengen dibayar 7 juta, ya naik dong pengeluaran. Nilai uang turun dong, untuk membayar guru yang sama harus bayar 7 juta. Itulah inflasi. Kalau Anda bilang inflasi jelek, deflasi ternyata lebih jelek kan? Jadi jangan mudah percaya ya buat teman-teman yang mungkin memang karena jatuh cinta nggak paham yang gitu-gitu, gampang banget diakal-akalin sama influencer. Kayak gitu. Yang penting Anda ngerti aja. Anda kembali lagi, Anda mau tetap trading upal tiap hari pun saya dukung kok. Oke, lu bilang upal mau bilang apapun, tapi BlackRock beli Bitcoin. BlackRock ingat tuh, saya ikut Larry Fink aja, ketua bandar nomor 1 dunia, itu pemimpin BlackRock. Yakin uang palsu digital Bitcoin sekelas BlackRock aja beli pak. Oke, dikatakan BlackRock beli Bitcoin. Sekarang kita cek faktanya, ternyata betul. Kembali lagi, kalau betul kita bahas betul ya. Kita fair di sini, kita bahas seadanya. BlackRock beli Bitcoin dan infonya udah punya 195.895 token Bitcoin. Oke, kalau Anda bilang, kalau Anda mau ngikut bandarmologi, ngikut bandar, yes, BlackRock salah satu bandar terbesar dunia, yes, mereka beli Bitcoin. Oke, kalau Anda beli Bitcoin, no problem kalau alasannya itu. Tapi harus Anda ketahui, BlackRock bukan cuma beli Bitcoin. Di Indonesia BlackRock punya banyak saham, ada BRI, BCA, Mandiri, Telkom, ASI, BNI segala macam. Ini juga dibeli BlackRock jauh sejak dulu. Itu satu. BlackRock punya banyak saham ternyata, bukan cuma Bitcoin. Bukan cuma upal. Kayak gitu. Kalau Anda ngikutin BlackRock, bahkan beritanya BlackRock itu dia rajin borong Goto dan Buka. Kalau Anda pakai logika yang sama, Anda bukan cuma beli upal, Anda beli juga Buka. Anda beli juga saham Goto. Pakai logika yang sama, karena BlackRock beli kan. Di Amerika, BlackRock punya Microsoft, Apple, Nvidia, ada ratusan saham ke bawah. Cuma nggak usah lah kita bahas di sini. Dan perlu Anda ketahui, nilai saham Microsoft yang dia miliki aja lebih banyak dari seluruh upal, seluruh Bitcoin yang dimiliki BlackRock. BlackRock setiap hari beli saham. Kenapa anak upal yang lagi jatuh cinta, ya karena lagi jatuh cinta, menyarankan orang jual saham lu, beli upal, karena BlackRock beli upal. Padahal saham BlackRock lebih banyak. Nggak make sense kan? Setiap hari BlackRock beli saham di seluruh dunia. Kan nggak make sense. Kayak gitu. Itu tambahan. Jadi paham ya kayak gitu. Silahkan kalau mau ikut, tapi ya kalau gitu Anda beli Goto juga, beli Buka juga, karena kalau logika Anda beli upal cuma itu. Oke, lanjut. Dari Markonis 100. Bang Arga, di pasar upal berpotensi lo melakukan analisa mirip-mirip bandarmologi dengan cara melacak transaksi paus-paus besar, sebutannya on-chain analysis, transaksi yang direkam di blockchain, bersifat transparan dan bisa dibaca oleh siapapun yang bisa menggunakan toolsnya. Yes, setuju. Bahkan 2-3 tahun lalu di masa jaya upal sebelumnya, saya sempat cerita di podcast Bicara Bandar, bahwa saya bahkan pernah ketemu dengan salah seorang orang kaya di Jakarta. Waktu itu dia cerita ke saya mulai tertarik sama upal nih. Dia bahkan nawarin ke saya, bisa nggak Pak? Saya modalin deh Bapak untuk buat analisa bandarmologi di upal lewat on-chain analysis. Bahkan dia mau bayar kami untuk buat riset untuk bisa ngikutin paus-paus di upal. Itu tawaran yang, kalau bukan upal itu tawaran yang menarik. Cuma saya bilang I have no interest untuk berkecimpung di upal. Jadi kalau saya aja nggak akan beli, nggak mau beli, ini ngapain juga saya menganalisa. Dan saya bilang ke dia, saya nggak bisa mengkonfirm bisa atau tidak karena saya nggak pernah ngulik apakah datanya cukup atau nggak buat mendeteksi akumulasi bandar. Karena seperti dijelaskan, berita BlackRock beli ini nggak cukup untuk menganalisa bandar, akumulasi atau distribusi, nggak sesimpel itu. Tapi mungkin aja datanya cukup. Cuma saya bilang saya nggak punya interest untuk melakukan itu. Thank you buat tawarannya, bahkan siap mensponsori. Cuma saya bilang, saran saya kalau Bapak mau berkecimpung di upal kan banyak duit, mendingan cetak sendiri upalnya. Itu untung yang jauh lebih besar. Cetak upal, tukar uang asli. Cetak upal lagi, tukar uang asli. Seperti itu.
Dan dia berterima kasih banget. Terakhir saya ngobrol sama dia, dia berterima kasih dengan saran saya itu. Seperti itu. Oke. Jangan nunggu duit lu habis digerogoti bandar saham BI. Pembuat kebijakan di BI Retail hanya dijadikan exit liquidity sama bandar saham di Indo. Exit liquidity itu istilah yang muncul justru dikatakan sendiri oleh bandar Upal, bukan oleh bandar saham. Saya nggak mengatakan salah, saya nggak bilang bandar saham di Indonesia nggak mau mengeruk uang retail, nggak pernah. Setiap podcast saya mengatakan, yes, tujuan bandar adalah menyerap uang retail. Di saham ini ya, bukan di Upal, bukan. Tapi bandar saham sama bandar Upal sama aja, tujuannya sama. Sama kayak Anda kan tujuannya untung juga kan. Menyerap uang orang lain juga, jadi sama aja. Semua Anda akan kalau orang-orang pada umumnya akan dijadikan exit liquidity. Terserah mau Anda Upal, mau janda bolong, robot trading, saham ujungnya sama. Tujuannya itu sebabnya kita harus pintar-pintar untuk bergerak, untuk mengambil strategi. Oke. El Salvador, Argentina, banyak negara akan adopsi kripto, bla bla bla. Kalaupun nggak pakai BTC sebagai legal trendingnya, bakal ciptain uang digital. Banyak negara bakal ciptain uang digital mereka sendiri dengan memanfaatkan teknologinya. Untuk yang nggak tahu, browse aja yang proyek CBDC. Udah banyak negara yang telah mengembangkan proyek itu, terutama negara berkembang. Yang fiat currency-nya habis nilainya dilahap inflasi. Indonesia punya loh proyeknya sendiri, dinamakan proyek Garuda, WKWK. Oke. Jadi kembali lagi ya, Anda harus belajar, teman-teman, belajar bedakan antara teknologi dengan uang. Saya kasih contoh simpelnya buat Anda yang mungkin nggak paham dengan teknologi blockchain. Saya kasih simpel, misalnya nih, ditemukan teknologi mesin cetak, teknologi printing lebih bagus dari teknologi Bank Indonesia. Printing uang di Bank Indonesia, kalau ditemukan. Teknologinya lebih bagus. Kalau ngeprint uang di kita nih lebih clear, lebih tahan lama. Kita ngomong teknologi. Pertanyaannya, kalau Anda punya mesin printing lebih bagus, apakah berarti Anda lebih berhak mencetak uang rupiah daripada Bank Indonesia? Jawabannya tidak kan. Karena nggak ada urusannya sama teknologi. Uang ya uang, nggak ada urusannya sama teknologi. Uang dikelola, dikendalikan oleh negara. Itu aja. Selesai. Oke, kembali lagi ya. Upal sama blockchain itu harus dipisahkan. Blockchain adalah teknologi yang membuat. Kalau Anda bilang blockchain teknologi yang bagus, betul. Makanya banyak negara siap buat uang digital mereka sendiri. Jelas kan? Anda sendiri yang mengatakan, uang digital mereka sendiri. Mereka nggak akan mengizinkan Upal karena mereka tetap pemerintah, mereka yang punya negara, mereka buat uang digital sendiri pakai teknologi yang sama. Yes, itu make sense. Sudah jelas. Karena mereka buat uang digital mereka sendiri. Pakai teknologi. Teknologi blockchain bukan teknologi busuk, bukan. Saya bilang kripto adalah uang palsu. Bukan uang yang dicetak dengan teknologi rendah. Bukan, uang palsu. Udah jelas. Jadi mudah-mudahan clear ya. Makanya mereka ciptain uang digital mereka sendiri. Sama seperti teknologi QRIS, itu QRIS ya. Itu teknologi yang bagus, makanya dipakai semua orang. Bukan cuma di Indonesia, negara lain, karena itu teknologinya bagus. Itu dibilang teknologi ya. Teknologi bagus akan digunakan, betul. Tapi bukan berarti uang yang lebih bagus akan menggantikan uang asli, ya enggak juga. Enggak ada urusan. Sampai situ. Semoga paham ya, Bapak Pribumi Nusantara. Oke. Pertanyaan dari orang yang sama. Gua respect sama creative trader karena ilmunya di saham yang patut diacungi jempol. Tapi itu bukan berarti semua pendapatnya bisa diterima. Pasti. Apalagi pendapat tentang teknologi cryptocurrency yang notabene rumit bagi orang non-tekno memahaminya.
Tapi kalau lu tanya orang tekno, developer handal yang performanya juga patut diacungi jempol, mereka bakal menepis pendapat ini. Ini pentingnya kalau kita mau belajar suatu bidang, harus belajar pada bidangnya. Sepandai-pandainya seorang akuntan, kalau kita tanya dia masalah seputar AI, dia bakal geleng-geleng. Kecuali dia jenius universal, beda cerita. Oke. Ini juga menarik ya. Jadi kita di sini lagi bahas tentang uang asli dan uang palsu. Kalau Anda bicara uang, bidangnya apa? Bidangnya ekonomi, bidangnya keuangan, finance, investasi, itu kan bidangnya. Justru lucu kalau Anda bertanya tentang uang, ekonomi, perputaran uang, transaksi, Anda bicara ke developer tekno. Justru nggak nyambung. Betul kan? Justru nggak nyambung karena lagi bahas uang. Saya nggak di sini nggak lagi mendebatkan harusnya rumusnya Bitcoin dirubah kayak gini. Saya nggak lagi mendebatkan itu kok. Nggak penting rumusnya apa. Yang pasti apapun yang lu buat jadinya uang palsu. Udah jelas. Udah clear. Ini lagi bahas bernegara, ekonomi dan lain. Ini bukan bahas AI kan? Nggak ada urusannya. Kita nggak tanya kira-kira orang nggak akan ahli AI nggak akan dijadiin menteri keuangan kan? Ya lu taunya AI yang ngurus AI aja. Nanti lu kalau dibayar baru butuh uang kan, mau dibayar mau makan ya urusan sama ekonomi kan? Dia nggak ngerti apa-apa soal ekonomi, sama dia taunya AI. Developer yes. Kembali lagi ya, Anda harus mengerti bedanya ruangnya ya. Kita nggak lagi bilang bagus-bagusan teknologi upal, silakan. Mudah-mudahan ngerti ya. Jadi ini karena kita lagi bahas uang. Saya lagi bahas uang di sini. Saya nggak lagi bahas rumus, nggak lagi bahas teknologi keamanan upal dan lain-lain. Saya nggak lagi bahas itu. Kita lagi bahas uang di sini. Kita lagi bahas ekonomi, uang palsu dan uang asli. Kita bahas itu. Dan itu urusannya zonanya saya. Kalau Bapak ini ternyata main di zona developer, silakan. Kalau misalnya kembali lagi saya bilang teknologi blockchain itu bagus. Kalau saya mau ini blockchain, bahkan saya ditawarin salah satu startup ditawarin dan saya mikir tentang mereka mau menggunakan teknologi blockchain buat bisnis game. Itu bisnis bagus, tapi ruang lingkupnya games ya. Saya suka kok teknologinya bagus. Gitu. Walaupun saya nggak ahli, saya suka teknologinya ya, bukan upal ya. Seperti itu. Oke, lanjut dikit lagi. Aku yang punya saham, yang punya keduanya di saham tetap menikmati dividen tiap tahun, aset nambah terus, dividen investing. Di kripto beli di koin yang ditakuti orang. Pas mulai rame masuk waktunya keluar dan yang terakhir cuci piring, yang terakhir cuci piring. Enaknya di kripto nih cepat kayanya kalau masuk awal dan cepat juga miskinnya kalau ikutan masuk pas orang pada keluar. Yes, setuju sepenuhnya. Jadi saya nggak menyalahkan orang, good, saya happy dengan yang komen ini, silakan aja. Kalau Anda mau dua-duanya silakan. Mau di saham iya, di upal iya, terserah, no problem. Kita tetap teman. Cuma di sini dijelas yang komen ini dia punya pembatas yang baik. Di saham dia menikmati dividen, di kripto dia trading masuk ketika orang takut, keluar ketika orang mulai euforia. Kayak gitu. Karena dia tahu kayanya cepat, miskinnya juga cepat. Sudah jelas kan? Kayak gitu. No problem. Cuma kalau Anda mau trading di dua-duanya, biasanya sih bingung. Saya kenal trader kripto yang sukses, kenal trader saham yang sukses, cuma jarang dua-duanya. Karena bingung menentukan timingnya, bingung ngeset mindsetnya, pemikirannya. Kalau satu mau invest, dividen investing, satu mau diupal, silahkan. Good idea. Tapi kalau Anda mau serius trading, jual beli, saran saya pilih satu. Pilih yang mana, terserah Anda ya. Seperti itu. Lanjut.
Makanya Bang, heran kenapa BTC yang disebut uang mainan atau angin market cap di atas 1 triliun dolar. Masa uang mainan angin kalah sama market cap BCA yang benar aja. Makanya Bang, kalau ada waktu bacalah white paper Bitcoin 8 halaman biar ngerti sedikit kenapa BTC market cap 1 triliun USD. Saya udah baca white paper Bitcoin ini sejak 10 tahun yang lalu. Saya sudah baca itu. Bahkan beberapa hari yang lalu saya sempat iseng juga baca. Sekarang udah ada versi bahasa Indonesianya. Dulu cuma ada versi bahasa Inggrisnya, sekarang ada versi bahasa Indonesianya. Bagi teman-teman yang lagi jatuh cinta sama UPAL, trading UPAL atau trading saham juga mau silakan. Cuma 8 halaman, beda sama prospektus. Kalau di saham prospektus saham busuk aja bisa ratusan halaman. Ini cuma 8 halaman, ada bahasa Indonesianya dan saya udah baca ini ya. Isinya banyak rumus-rumus, ini bantu banget bagi Anda yang kesusahan tidur, Anda bisa baca-baca ini 8 halaman itu bisa baca. Tapi kalau Anda bilang kena white paper ini buat Bitcoin market cap-nya 1 triliun USD itu ngaco banget, jelas. 1 triliun USD karena digoreng, bukan karena white paper-nya. Nggak ada urusan sama white paper-nya. Kalau buat white paper Bitcoin 8 halaman bisa dapat 1 triliun USD, semua orang buat. Kita suruh buat profesor doktor di kampus-kampus ini buat white paper masing-masing UPAL. Ada yang 8 halaman, ada yang 7, ada yang 6, ada 98, ada 998 halaman. Bebas. Kalau masing-masing mereka bayar 100 juta aja udah happy jadi 1 triliun USD. Betapa indahnya. Kalau buat white paper isinya rumus-rumus matematik, ide-ide, ya kecap-kecap lah. Sama kayak prospektus saham. Kalau Anda mau baca silahkan, saya udah baca. Dan lumayan buat bantu tidur. Udah jelas kripto lagi bull, masih aja ada yang buta warga BI. Pas bull market orang kere masuk kripto bisa tajir instan cok, di saham mana bisa. Oke. Ayo guys, pindah kripto, jual saham semuanya, beli altcoin, dijamin cuan membagongkan. Nggak ada yang butuh dikomentarin. Tapi kalau memang market kripto itu bisa solusi semua orang jadi kaya instan, tajir instan, harusnya sejak hype Bitcoin 2-3 tahun lalu orang udah kaya semua kan. Ada jutaan di Indonesia trader kripto yang ujungnya tambah miskin kan. Tapi kalau itu ternyata benar harusnya udah tajir instan semua. Kayak gitu. Cuma kalau Anda percaya silahkan aja. Kayak gitu. Mau jual semua saham Anda, beliin altcoin, kata ini Vira Henry ini katanya dijamin cuan membagongkan, silahkan. Kalau Anda mau menukar uang asli Anda dengan UPAL silahkan. Saya di sini nggak sedang mengajak Anda invest saham atau invest UPAL. Oke, lanjut. Daily memang ngojol, di balik itu aku main kripto. Jadi tunggu tahun depan deh, modal 12.000 ku akan menjadi McLaren kuning yang terparkir di depan rumah. Oke. Ya, saya doakan, saya banyak dibantu oleh supir ojol. Jadi mudah-mudahan aja Bapak ojol Yusuf Kingdomers ini bisa punya McLaren kuning. Cuma pesan tambahan saya, selain saran kalau saya boleh ngasih nasihat, kalau bisa motornya jangan dijual untuk dibeliin UPAL ya, kayak gitu aja. Motornya tetap ngojol, tetap trading UPAL, tapi motornya jangan dijual. Kalau dijual bisa 2 tahun lagi McLaren nggak punya, rumah nggak punya, jadi ojol pun udah nggak bisa karena motornya dijual. Hati-hati aja, itu aja pesan saya. Cuma kalau Anda jadi punya McLaren kuning, silakan. Saya happy aja kalau semua driver ojol bisa punya McLaren kuning tahun depan ya, bukan 2 tahun depan semua punya McLaren kuning. Saya ini aja udah kayak influencer semua punya McLaren. Lanjut 2024 di saham kunci kemiskinan nyata. Haha, UPAL lo bro, BlackRock berarti cinta UPAL daripada dolar dong bro. Oh, enggak juga, BlackRock punya lebih banyak dolar daripada UPAL. Gas sekolah bro, cepat, nggak ada puncak jaya-jayaan. Intinya saham semuanya ampas. Lu mau kaya ya kripto, mau memperkaya pengusaha ya silakan modalin perusahaan lewat saham. Salam cuan. Anda pasti raja trader saham wakaka, salam raja halu. Nah udah sih, saya bacain aja. Memang gitu bahasa-bahasa anak UPAL. Oke, ini yang terakhir. Jadi ingat emak gua dulu beli saham harganya, beli tanaman harganya 3 juta.
Dikarenakan dulu sedang FOMO-FOMOnya tanaman hias bisa dijual ratusan juta. Dan 2 tahun berselang tanaman tersebut benar-benar nggak ada harganya. Akhirnya ditaruh di depan rumah yang dulunya di dalam rumah. Di sini gue mengambil pelajaran kenapa sesuatu itu jadi mahal karena ada yang mau beli mahal, bukan karena memang mahal. Kenapa uang bisa lebih berharga daripada beras? Karena di alam bawah sadar kita, semua manusia, uang adalah alat tukar yang bisa membeli apa aja. Andai saja air hilang dan sedikit di permukaan bumi ini, mungkin air lebih berharga daripada berlian dan emas. Tanpa emas kita bisa hidup, tanpa air kita bisa mati. Sama halnya dengan kripto, lagi banyak yang masuk, jadi naik ugal-ugalan, jadi inget Terra Luna. Good point. Mungkin ada satu yang menurut saya lebih berharga dari uang adalah janji cepat kaya, janji kaya instan. Makanya kalau udah ada janji kaya instan, ada solusi cepat kaya, biasanya orang siap memberikan semua uangnya, siap menjual semua asetnya supaya bisa dapat McLaren kuning, supaya bisa jadi cepat kaya tahun depan. Seperti itu. Tapi itulah yang dimanfaatkan oleh bandar investasi, bukan cuma di UPAL, juga di saham, di banyak instrumen lainnya pun seperti itu. Oke, sampai sini aja. Semoga teman-teman pencinta UPAL bisa paham, bisa mengerti poin-poin yang selama ini dijadikan pegangan. Kembali lagi, saya nggak menyuruh Anda stop trading UPAL, silahkan aja. Kalau Anda merasa ini solusi Anda bisa cepat kaya, bisa punya McLaren kuning tahun depan, silakan aja. Saya doakan yang terbaik buat Anda, semoga Anda untung besar. Semoga Anda sukses, bisa keluar sebelum orang lain miskin. Harapan saya itu. Saya juga nggak ajak Anda invest di saham, trading di saham. Nggak, terserah. Masing-masing ada resikonya, masing-masing ada peluangnya. Dan yang penting adalah kita mengerti apa resiko, apa peluangnya. Dan goal saya cuma itu, mengedukasi orang-orang. Dari 100 video saya, mungkin 98 mengkritisi tentang saham. Dan kenapa? Karena ya goal saya adalah buat orang paham saham itu apa. Sekarang saya cuma kasih 2 video untuk bantu Anda paham UPAL itu apa, cryptocurrency itu apa. Setelah itu ya terserah Anda. Seperti itu. Oke, sampai sini aja. Kalau ada tambahan silahkan ditulis di kolom komentar. Sukses semua buat teman-teman, baik saham, UPAL, atau investor-investor lainnya. Thank you.